sedikit demi sedikit ikut sama Nabi. Menuju ngikut Nabi nggak bisa kecuali harus cinta. Makanya Nabi nyuruh sama kita, alimu auladakum bisalas, ajarkan, didik anakmu 3 perkara. Yang poin pertama, hubbu nabiikum, tanamkan sama anak cinta Nabi. Dari cinta ini pengen ngikut Nabi. Makin kita jauh dengan Nabi, makin sulit kita ngikut Nabi. Orang kunci dunia, kunci akhirat ada sama Nabi. Siapa yang pengen sukses di dunia, ikuti Nabi. Siapa orang pengen sukses di kubur, ikut Nabi. Siapa orang yang pengen sukses di akhirat, ikut Nabi. Siapa orang pengen sukses di dunia, di kubur, di akhirat, ikut Nabi. Caranya ngaji Risalatul Mu'awanah, pelan-pelan kita amalin dikit demi dikit apa yang bakal diuraikan oleh Imamul Haddad dalam Risalah Mu'awanah ini. Sebab ini kitab sebagai kitab membantu untuk pelan-pelan menuju mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Fama yasuddu an sabilillahi wa yalumu 'alal qiyami biwajibi haqqillah illa alladhina haqqat 'alaihim al-kalimatu minallahi bisyaqawati wal khusran wal khizyi wal hawan. Betul ya? Maka tidaklah, halaman berapa? 2. Maka tidaklah menghalang-halangi dari jalan Allah dan mencela atas menjalankan dengan kewajiban hak Allah kecuali yang menghalang-halangi alladzina haqqat, oleh orang-orang yang nyata atas mereka oleh kalimat dari Allah, bisyaqawati dengan kesialan, wal khusrani dan kerugian, wal hizzi dan kehinaan, wal hawani dan kerendahan. Wala yatajarradu linushi ibadillah wa da'watihim ila Allah illa alladhina sabaqat lahum minallahil husna bis-sa'adati wal aman wal fawzi war ridwan. Dan tidaklah bertajarrud untuk menasihati hamba-hamba Allah dan menyeru mereka menuju kepada Allah kecuali yang bertajarrud orang-orang yang terdahulu bagi mereka dari Allah oleh kebaikan dengan keberuntungan dan keamanan, wal fauzi dan kebahagiaan, war ridwani dan keridhaan. Ulaika warasatun nabiyyin, mereka itulah ahli waris para nabi, wa a'immatul muttaqin dan imam-imamnya orang-orang yang bertakwa, wa khiratu rabbil alamin dan orang-orang pilihan Tuhan semesta alam, minal mu'minina rasikhina fil ilmi, daripada orang-orang mukmin yang mendalam pada ilmunya, al mutahaqqiquna bihaqaiqil iman, mereka itu orang yang membuktikan dengan hakikat keimanan, wal itqani dan keteguhan, wal ihsani dan ihsan, al waqifuna ala asrarillah
yang terhenti atas rahasia-rahasia Allah fi mulkihi wa malakutih, pada kerajaan buminya Allah dan kerajaan langitnya Allah. Min tariqil kasfi wal ayan, dari jalur kasyaf dan terbuka nyata. Wa ma fazu bihadhil manaqibi wala wasalu ila hadhil maratibi illa bi husni iqtifaihim wa kamal ittibaihim li imamil a'immah. Tidaklah memperoleh mereka dengan ini keistimewaan, dan tidaklah sampai mereka kepada ini martabat kecuali sampainya dengan sebab bagusnya pengikutan mereka dan sempurnanya mengikutinya mereka bagi imamnya para imam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi arsalahu Allahu lil alamin rahmatan, yang mengutus dia oleh Allah bagi alam semesta sebagai rahmat. Abdillahi, seorang hamba Allah, wa rasulihi, rasulnya Allah, wa habibihi, kekasih Allah, wa khalilihi, dan kecintaan Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi fi kulli hinin wa awan. Moga-moga memberi rahmat oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad pada segala waktu dan waktu. Salatan wa salaman daimaini bidawamillahil malikid dayyan, sebagai salawat dan salam yang langgeng keduanya dengan langgengnya Allah, Raja Ad-Dayyani yang maha menghisab. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan yang lalu kita berbicara kriteria khaira ummah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kategorinya umat yang terbaik. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, beramar ma'ruf, nahi mungkar, saling bahu-membahu pada kebaikan, bahu-membahu pada ketakwaan, tidak mau menolong pada dosa dan kezaliman, mau mendirikan salat, membayar zakat, berwasiat dengan kesabaran, dan berjihad di jalan Allah. Tidak takut dicela siapapun di dalam menegakkan kebenaran. Malam hari ini lanjutan daripada itu. Kata Imam Haddad, saudara, fama yasuddu an sabilillah wa yalumu alal qiyami biwajibi haqqillah illa alladhina haqqat alaihimul kalimatu minallah bisyaqawati wal khusran wal hizzi wal hawan. Sesudah kita diterangkan oleh Imamul Haddad tentang pentingnya kita bersyukur kepada Allah, sebablah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai nabi termulia sehingga umatnya menjadi khairal ummah, umat yang terbaik. Dari data-data yang ada, manusia umatnya Nabi terbelah dua. Ada yang mau mengikut, ada yang tidak mau ngikut. Bagaimana kalau tidak mau ngikut? Begitu kata Imam Haddad, fama yasuddu an sabilillah, bila mana ada orang kerjaannya menghalang-halangi orang untuk dekat dengan Allah. Ada orang belajar azan, ya belum bisa fasih kayak orang-orang azannya, dicela kayak begitu azan. Tapi yang nyela ini orang pernah azan, nyela mulu, azan nggak pernah. Ada nggak yang kayak begitu tuh?
Enggak ada, alhamdulillah. Begitu. Bila ada orang menghalang-halangi untuk dekat dengan Allah, bagaimana orang ini biar dekat sama Allah dihalang-halangi oleh dia? Maka ini orang kategorinya memang sudah ada catatan dari Allah dalam suratan takdirnya, emang dia tergolong ahlus syaqawah, orang-orang yang bernasib sial. Siapa orang-orang yang bernasib sial? Dua, kata Imam Haddad, yaitu orang yang kerjaannya menghalang-halangi hamba Allah untuk dekat dengan Allah. Kita jangan sampai kategorinya min ahli syaqawah, ngalang-ngalangin orang untuk dekat dengan Allah. Ada orang belajar alif ba ta, biarin, emang baru bisanya segitu. Ada orang baru bisa mimpin tahlilan, enggak apa-apa, timbang tahlilan, jangan timbang. Kalau kita enggak belajar mau enggak bisa. Gitu. Nih kita enggak belajar tahlilan, kagak bisa kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berhentinya apa itu? Untuk berhenti itu, kalau enggak biasa kita enggak bisa berhentinya nih. Apa itu yang orang-orang berhenti itu? Pengen la ilaha Muhammadur Rasul kalimatul haqqin nih, belum ketemu di otaknya. La ilaha illallah sampai 100. Bagaimana berhentinya? Gara-gara enggak belajar. Ada orang baru belajar, enggak apa-apa, silakan saja, enggak apa-apa, namanya orang masih belajar. Bilal dalam sholat tarawih masih salah baca, enggak apa-apa, namanya proses. Jangan dibuat orang mundur, jangan salah begitu, jangan disalahin, jangan begitu. Namanya jangan dihalang-halangi orang untuk dekat dengan Allah, jangan. Sebab siapa orang menghalang-halangi hamba-hamba Allah biar menapaki jalan Allah, tuh orang kategorinya alladzina haqqat alaihim al-kalimatu minallah bisyaqawah wal khusran wal hizyi wal hawan, kata Imam Haddad. Jadi kita jangan motivasi aja orang, maafin, enggak apa-apa, belajar. Emang hidup berproses. Jangan takut, kita bisanya ratiban, mimpin ratib di kantornya, kantornya ke di mana ke, jangan takut. Semuanya itu berproses. Apa aja, kalau kita enggak berproses enggak bisa. Salah-salah dikit itu biasa. Belajarlah kita khutbah nikah, khutbah baca, enggak apa-apa. Aduh, suara saya serak-serak bengek, bukan suaranya, baca khutbahnya, baca aja. Jangan gua belajar. Kalau enggak belajar nunggu kapan? Jangan sampai kita berkata begini. Aduh, di kampung gua nih orang-orang tua banyak yang sudah pada meninggal. Itu maknanya perasaannya masih muda aja. Justru yang tua udah meninggal, maknanya kita ini udah tua. Jangan ngerasanya muda terus. Udah waktunya belajar ngimamin, belajar khutbah, belajar. Mau sampai kapan kita enggak mau belajar? Nunggu mati semuanya, tinggal kita doang sendiri. Siapa yang mau naikin? Murokinya enggak ada. Mumpung sekarang ada orang salah-salah dikit biasa, baca rawi salah-salah dikit biasa, namanya masih belajar. Jangan dihalang-halangi hamba Allah untuk dekat dengan Allah. Kadang caranya bagus, kata-katanya. Buat apaan itu ziarah ke wali-wali, orang tuanya aja nggak diziarahin, begitu. Kita nurut aja, iya juga ya, itu namanya salah. Orang yang injak begitu, injak daripada lu orang tua kagak, wali kagak, bisanya nyela mulu, nyela. Karena ada yang kerjanya kayak begitu, nggak bener. Ini namanya ahlus syaqawah, ahlul khusran, ahlul khizyi,
ahlul hawan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang menghalang-halangi hamba Allah untuk dekat dengan Allah. Dorong orang sebisa kita untuk orang itu dekat sama Allah. Cara kita, lihat bagaimana para waliullah, wali songo dah sebagai angkatan ketiga dalam dunia dakwah Islamiyah ke Nusantara. Itu kan ada yang dagang, ada artinya menyelipkan dalam dakwah obrolannya. Ini kan namanya disebut mendorong orang. Bila ada orang kerjaannya menjauhkan seorang hamba dari Allah, ini kategorinya ahlus syaqawah. Na'udzubillah min dzalik. Kita jangan begitu, kata Imamul Haddad. Namun kata Imam Haddad, wala yatajarradu linushi ibadillah. Bila ada orang tajarrud itu begini saudara, makom kita ini ada dua. Ada namanya makom asbab, ada namanya makom tajrid. Makom ini ada dua. Makom itu kelas kita orang ini di mata Allah dua. Satu makom asbab, dua makom tajrid. Makom asbab itu makom usaha. Makom usaha. Makom tajrid itu makom tidak usaha. Tidak usaha, hanya ibadah sama Allah. Namanya disebut tajrid, namanya makom tajrid. Kayak kelas pensiunan dah begitu. Ini orang beda-beda makom nih, jangan pindah-pindah makom. Kalau kita makom asbab, maka diamlah di makom asbab sampai pada akhirnya Allah pindahkan kita dari makom asbab ke makom tajrid. Kalau kita adanya di makom tajrid, jangan pindah ke makom asbab, sebab itu turun derajat kita. Padahal inilah Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya menyatakan pada hikmah kedua daripada hikamnya Imam Ibnu Athaillah Sakandari, kata beliau, iradatu kat tajrid ma'a iqamatillahi ta'ala fil asbabi min syahwatin khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi ta'ala fit tajrid inhitatun min himmatin aliyah. Kata Imam Ibnu Athaillah, Anda berkeinginan tajrid murni ibadah, padahal Tuhan masih posisikan Anda pada posisi asbab. Itu Anda kudu curiga, sebab di balik itu ada bisikan nafsu, di dalamnya ada syahwat yang tersembunyi, dan itu tidak bagus. Begitu pula Anda menginginkan asbab usaha, padahal posisi Anda di mata Tuhan tajrid. Itu namanya Anda turun dari derajat yang tinggi. Maknanya manusia itu ada dua kelas. Ada kelas asbab, usaha. Kita usaha aja. Udah itu usaha itu meninggikan derajat kita. Bisa wusul sama Allah. Walaupun kita jadi karyawan, jadi PNS, bisa sampai sama Allah. Orang Sayyidina Umar bin Khattab PNS,
begitu, dapat gaji dari negara. Sayyidina Umar bin Khattab wali gede, begitu, karena apa? Jabatannya dijadikan pintu wusul sama Allah, begitu, namanya maqam asbab. Kalau kita usaha nih bapak-bapak, saudara, ada yang usaha konveksi, mantepin aja usaha itu, jangan goyang-goyang. Waktunya usaha ya usaha, waktunya ngaji-ngaji. Jangan yang usaha berkeinginan kuat gabung sama yang ngaji terus, jangan, nanti pengen berhenti. Saya pengen berhenti aja dah, dagang ini ngaji aja, ujungnya ngaji kagak becus, dagang kagak becus, begitu ujungnya. Gara-gara memindahkan diri, belum waktunya pindah, buah mateng belum waktunya matang, namanya dikarbit. Bahasa Betawinya bentet namanya. Bener nggak? Bantet. Iya, baiklah. Namanya, maaf, ini bahasa-bahasa yang kita dengar. Begitu, bantet. Baik. Itu begitu. Begitu juga makom tajrid. Udah makomnya tajrid ibadah aja makomnya. Udah jangan pindah ke asbab. Ada seorang ustadz begitu ya kan, udah dia dakwah begitu kerjaannya. Lalu kemudian gua pengen dagang juga nih, ngeliatin dagangnya enak ini ya, ini musim kurban, gua mau dagang sapi aja dah. Kambing kalau ngambil dari Jogja ini, dari Muntilan, harganya sekian, kalau dibawa ini ke Jakarta sekian, berarti untungnya 2 juta untungnya. Berarti kalau 100 ekor lumayan, kalau 1000 udah nih nih, kitanya kayaknya bisa beli Fortuner ini. Jadi yang dilihat untung, dia agak paham nih kambing nih bagaimana dari Jawa dibawa ke Jakarta, kan diri mulu, kagak duduk-duduk di truknya, kan ada yang sakit, ada yang mati, ya kan, begitu. Dia tahu umur juga kagak, akhirnya pokoknya beli 500 ekor begitu. Ujungnya dia ngeluh sama teman-temannya, murid-muridnya, waduh payah ini, usaha ini gagal. Jadi kata muridnya, kan dia yang bagi amalan biar manjur, lah dia aja gagal, lah kagak manjur ujungnya amalannya, karena kita kagak paham. Kata Allah yarham ya Isabil, emang juga ada kelasnya, kata ya Isabil tuh sama orang tuh. Kan kelas kita orang nih tajrid bukan asbab, tahu kagak kambing kan diri mulu dari jauh ke Jakarta, kan pegel juga, bisa rematik ya kan, bisa inilah pegel diri, bagaimana ngurusnya kita kagak ngerti, kena antrak apa kagak, emang kagak bergaul dengan kambing ya kan, bergaulnya ya dengan kita Jurumiyah ya kan, Alfiyah, Sapina ya kan, kagak ngerti. Pokoknya umur sekian kupak ya, itu aja yang kita tahu. Kambing ini bagaimana, mana paham kita. Lain dengan orang biasa dagang kambing, emang dia mau bergelutnya begitu, akhirnya dia rugi. Ini namanya dari makom tajrid turun ke makom asbab, puyeng akhirnya ulah kita begitu. Nah, kembali pada materi kita ini, kata Imam Haddad, bila ada orang tajrid apa? Kerjaannya dakwah, mengajak orang untuk dekat dengan Allah. Bila itu ditempuh oleh kita, maka kita adalah orang yang memang ada catatan sebagai ahlus sa'adah, orang yang beruntung. Maka kita orang ini, saudara, disuruh menjadi da'i. Tidak kita orang disuruh jadi kiai, enggak disuruh kita orang jadi ustaz, jadi pangersa, jadi ajengan, jadi romo, yai, enggak. Tapi kita orang muslim, setiap pribadi kita disuruh menjadi dai, mengajak orang untuk dekat dengan Allah sebisa kita. Bahasa Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak orang ke jalan Tuhanmu. Ada banyak cara.
Kita orang mantan tukang mabok, deketin aja teman kita yang mabok, duduk ngobrol, ajak ngopi-ngopi, sesekali ajak jalan-jalan ke wali, ya doa, baca Fatihah, ngobrol, apa aja selipin. Itulah namanya dakwah. Kita ajak yang baik begitu. Nah, bila kita ngambil posisi tajrid, pengennya ibadah, jalur kita udah ibadah, posisi ini ambil. Bila ini yang diambil, maka namanya alladzina sabaqat lahum minallah al-husna bis-sa'adah wal aman wal fauz war ridwan. Silahkan kita mau di posisi mana. Apakah kita di posisi asbab? Kalau bahasa kampungnya nih, waktunya kita ngaji, waktunya kerja, waktunya dagang, waktunya mancing. Jangan dibalik-balik. Harus kita di posisi di mana kita berada. Kata Imam Haddad, bila kita ngambil posisi untuk dakwah, namanya tajrid, ngajak orang berbuat baik sebisa kita, apa kek yang baik-baik di mana saja manusia, sebisa kita ajak orang apa kek, ngajak orang baca sholawat kek, ngajak orang ziarah ke kubur orang tua kek, ngajak orang berzikir kek, ngajak orang berdagang dengan benar kek, apa aja sebisa kita. Bila itu kita ambil posisi tajrid, itu berarti kita menuju sebagai ahlus sa'adah, ahlul fauz, ahlul ridwan. Sebab ini adalah jalur yang ditempuh oleh para nabi. Ud'u, ajaklah olehmu. Ud'u itu menarik. Kalau kita kajian tafsirnya surat An-Nahl itu, ud'u, ayat itu ada maf'ulnya, ada objeknya. Ud'u, ajak olehmu. Siapa yang diajak? Kagak disebut sama Allah. Semua unsur dan semua lapisan. Ajak dengan 3 cara, bisa hikmah, mauidhah hasanah, bisa mujadalah. Ada 3 cara dan masing-masing punya kelasnya. Bagi kita, silahkan. Kalau kita mau ngambil tajrid, silahkan. Ngambil asbab, silahkan. Nggak apa-apa. Ngambil asbab, silahkan. Ngambil asbab. Begitu. Maka kalau kita ngambil asbab, kita harus duduk di kelas asbab. Jangan masuk pada wilayah tajrid. Kita ustad, dagang kambing, Idul Adha ya kan. Lah kan ada murid-murid, murid kita nggak beli sama kita. Emang dasar ini murid kagak demen sama kita, begitu kata kita. Murid aja yang disalahin. Iya, barangkali si ustadznya mahal ya kan, dagang kambing, jadi kagak tahu kagak kambing, pokoknya sekian, untung sekian. Yang dilihat untungnya kan, bagaimana proses merawatnya, ntar ada yang sakit, ada yang mati, kan kita kagak ngerti. Belajar dulu pada asbab, jangan langsung dari tajrid terjun ke asbab. Maka inhitatun min himatin aliyah, turun kita derajatnya, turun, akhirnya dipuyang sendiri. Emang ini najong banget nih murid-murid ini, kagak ngerti banget sama guru, dagang kagak beli juga sama guru, begitu muridnya disalahin. Ini gara-gara dari tajrid pindah ke asbab. Begitu. Kalau udah ngambil tajrid, tajrid saja. Kalau mengambil asbab, silahkan ambil asbab, tapi jangan terjun pada asbabnya. Pemodal di asbab, silahkan. Ada kawan kita dagang, dia nggak punya modal, ahli dagang kambing, modalin dia. Nanti keuntungannya diatur, namanya disebut qirad dalam Islam atau mudharabah. Silakan begitu. Jadi kita kelihatan nggak usaha, sebetulnya pengusaha. Silakan. Kalau terjun di dalamnya stres, akhirnya stres. Begitu, stres. Begitu. Murid nawar, Pak Yai, bagaimana ini kambing nih? 3 juta dah. Ya Allah, lu mama guru aja perhitungan. Tuh guru aja yang dijual. Ini bukan guru sama murid, pembeli sama pedagang. Dalam jual beli ada tawar menawar, itu biasa, diizinkan.
dalam jual beli. Itu begitu. Maka pada makom ini Rasulullah SAW saat mau hijrah ke Madinah, kata Nabi, saya nggak mau dikasih unta Abu Bakar, saya kagak mau. Kan perlu kendaraan, Nabi ke Madinah ini jauh 500 kilo. Ya saya pengen beli. Udah saya kasih aja. Nggak mau, saya harus beli. Berapa kau jual? Kata Abu Bakar, ini guru masalahnya. Bagaimana ya? Udah kasih aja. Enggak, beli saya. Nabi nggak mau. Beli, dagang. Bab sodako, Nabi begitu. Nggak mau Nabi. Bab dagang. Maka Abu Bakar bingung. Berapa yang jual sama guru ini? Tapi akhirnya Nabi nggak mau. Gratis saya nggak mau. Anda lebihin. Baik dah. Karena kau maksa berkali-kali Rasulullah, ambil saya modalnya aja. Itulah kalau kita mengenal namanya unta kuswa. Itu unta kuswa, unta punya Abu Bakar terbagusnya, dibeli oleh Nabi dari koceknya Nabi, bukan barang gratisan untuk menuju hijrah. Itu namanya asbab ya tawar menawar. Itu normal. Tidak kemudian ada guru sama murid, pembeli sama pedagang. Itu begitu. Jangan kita marah kalau kagak jadi. Tuh kagak jadi marah. Ini semurid kagak hormat sama guru. Bukan hormat, mahal ini dagangnya. Jadi ada di makom tajrid, ada di makom asbab. Silakan itu mana pada bagian kita. Begitu kayak saudara kerja nih malam waktunya harus meeting, nggak usah ngaji. Beneran, jangan ngaji. Saya banyak sampaikan sama teman-teman, kalau orang kerja ngaji mulu, ngapa ngaji mulu, nggak ada apa ini begitu. Jadi waktunya dagang, jangan dihabisin waktu kita. Lain dengan bos ini, kalau bos kan tinggal kote-kote karyawannya banyak lah. Kita kan bukan bos ya kan, ya kita karyawan. Dah besok ketiduran dipecat aja, salah begitu. Ada kelasnya begitu, ada kelasnya. Izin aja, jangan kata kagak enak. Begitu dalam hidup. Kayak kita orang majlis ratib lah umpama, kan ratiban paling lama 15 menit sampai setengah jam. Itu kok sampai jam 2 pagi ngobrolnya. Yang sampai jam 2 itu kira-kira itu begitu ngobrolnya ini yang lama. Nah kita ukur diri, kita ini kerja kantor harus pulang, nggak bisa. Ini beliau ini pengusaha yang dia punya sendiri tokonya, ya boleh dia ngobrol. Emang udah ada karyawan yang buka di tokonya di Cipulirnya. Nah begitulah namanya kita duduk di dalam agama. Makom-makom ini semuanya harus duduk pada makomnya. Ada cerita menarik pada asbab dan tajrid antara Imam Syafi'i radhiyallahu an dengan gurunya Imam Malik. Kata Imam Malik, bagi orang yang kelasnya tajrid itu rezekinya datang sendiri dari Allah. Ada datang Allah. Kata Imam Syafi'i, mana bisa? Semua juga orang kudu usaha. Enggak, itu yang kudu usaha bila makomnya asbab. Makom tajrid itu enggak datang sendiri. Datang dari mana? Dari langit? Enggak, nanti caranya Allah. Kata Imam Syafi'i ini sama gurunya Imam Malik, baik kita buktikan. Iya monggo. Begitu kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i ke pasar Madinah waktu mondoknya itu. Bantuinlah orang nyortirin anggur tuh, disortirin yang busuk, ini dirapihin, diupahin, dapat anggur. Ini upahmu, kasih 2 kantong. Imam Syafi'i dari nyortirin anggur itu masukin ke peti, dibawa ke Imam Malik. Begitu kata Imam Malik, tuh kalau makom tajrid dikirim sama Allah. Kata Imam Malik, tuh kan saya makan anggur, ya tapi kan saya yang bawa. Ya kan, itu kan makom asbab. Kata emang susah juga ini, guru hebat juga guru. Itu Imam Malik. Itu ditulis oleh ulama. Dialog Imam Syafi'i masalah rezeki dengan Imam Malik gitu. Kata Imam Malik begitu. Emang ada kelas-kelas di mana makom asbab, di makom tajrid. Jangan kita kebalik-balik. Kalau kita kebalik-balik bakal jadi puyeng di kita. Karena kita gembok sekerup sama bautnya nih, yang asto bukan tempatnya, itu sulit.
Maka kita kalau di maqam tajrid saja, di maqam asbab saja maqam ini. Kalau kita kebalik-balik akan jadi puyeng. Kalau masih sekolahlah yang rapi, ntar kerja habis sekolah, begitu, supaya semuanya rapi, begitu tertata. Kita punya waktu, jangan kita dipindah-pindah. Nah, ngomongin tajrid, kata Imam Haddad, wala yatajarratu linushi ibadillah wa da'watihim ilallah illa alladhina sabaqat lahum minallah al-husna bis sa'adati wal aman wal fawzi war ridwan. Bila kemudian kita sudah mengajar dakwah, mantapkan pada bagian itu, dudukkan kita di situ, dan itu posisi yang sangat tinggi dalam agama. Sebab apa? Ulaika warasatun nabiyyin, orang yang demen dakwah gelarnya warasatun nabiyyin, ahli waris, jangan pewaris. Sebab ada pewaris, ada ahli waris. Pewaris maknanya pemberi warisan, ahli waris maknanya penerima warisan. Jangan sampai al-ulama'u warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Berarti ulama lebih tinggi dari nabi, sebab si ulama pemberi warisan kepada nabi, padahal dia penerima. Kalau penerima itu ahli waris, ahli waris. Imamul Haddad menyebutkan ulama atau orang du'at, orang yang mau menyeru kepada kebaikan, dengan sebutan warasatun nabiyyin, mengambil daripada hadis yang sahih. Kata Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya. Padahal dalam satu hadis yang lain Nabi bersabda, kata Nabi, nahnu ma'asyiral anbiya lam nurisu, kami para nabi tidak memberi warisan. Para nabi itu kagak ngewarisin, kagak ngasih warisan. Wa innama warasul ilma, hanya saja nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafirin, siapa yang ngambil ilmu maka dia ngambil warisan nabi dengan berlimpah ruah. Apa maknanya, saudara? Nabi bilang para nabi itu kagak bisa ngasih warisan, tapi Nabi dalam satu hadis menyatakan ulama itu ahli waris para nabi, berarti Nabi ngasih warisan. Bagaimana mengkompromikan dua kalimat Nabi ini? Sementara dalam Al-Quran juga wawarisa Sulaimanu Dawud, Nabi Sulaiman mendapat warisan dari Nabi Dawud, tuh Nabi ngewaris. Begitu. Wa katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal ardo yarisuha ibadiyas solihun, ngewaris juga. Ini ngewaris apa ini? Al ulama warasatul anbiya. Nabi itu enggak memberi warisan harta. Seluruh hartanya Nabi buat Allah, buat umat. Hartanya Nabi. Jadi bukan mewariskan harta, bukan mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu dan mewariskan kesolehan dan mewariskan karomah. Bila dikata al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah ahli waris para nabi. Mewaris apa itu ulama dari nabi?
mewaris ilmu, mewaris kesolehan, dan mewaris karomah. Apa itu mewaris karomah? Sebab apa-apa yang karomah yang ada pada ulama itu punya cantelan dari mukjizat yang ada pada para nabi. Itu begitu. Kullu majazalin nabiyyi mu'jizatan jazalil waliyyi karamatan. Setiap perkara yang boleh menjadi mukjizat buat nabi, pastikan dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah boleh menjadi karomah bagi para wali. Apa yang menjadi mukjizat buat nabi, Allah berikan kepada ulama sebagai karomah. Karomah itu begitu. Emang begitu. Jadi diwaris juga ini mukjizat. Diwaris dengan bentuk kepada wali-waliullah, namanya karomah. Karomah itu punya cantelan, punya hubungan dengan mukjizat nabi. Makanya bahasanya bukan al ulama'u warasatul Mustafa. Ulama itu ahli waris Nabi Muhammad, bukan semua nabi. Mukjizat apa yang ada pada nabi, semua dari Nabi Adam sampai Rasulullah, ulama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cantelannya. Contoh, Nabi Isa alaihissalam punya mukjizat, bisa ngidupin orang mati. Orang mati bisa hidup dengan Nabi Isa. Maka ulama diberi itu. Banyak ulama yang bisa ngidupin orang mati. Syekh Abdul Qadir Jilani, Abdul Qadir, ada orang lagi tengkar Muslim sama Nasrani, hebatan Nabi Muhammad, kata si Muslim. Kata Nasrani, hebatan Nabi Isa lah, jauh Nabi Isa hebat. Emang apa? Kata Muslim. Kata si Nasrani, Nabi Isa bisa ngidupin orang mati. Nabi Muhammad, ini Muslim kagak ngaji, kagak bisa jawab, dia diam. Lewat Syekh Abdul Qadir Jilani, lah biasa minta dukungan. Syekh, ini orang katanya Nabi Isa lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Begitu. Syekh Abdul Qadir, benar? Iya, kata si Nasrani. Kata Syekh Abdul Qadir, tinggian Nabi Muhammad dibanding Nabi Isa. Apa alasanmu Nabi Isa lebih tinggi? Ya, Nabi Isa bisa ngidupin orang mati. Ya, kalau timbang ngidupin orang mati enggak usah Nabi Muhammad, gue juga bisa. Begitu. Syekh Abdul Qadir, saya juga bisa. Si Nasrani bertanya, yang benar. Baik, kalau bukti, janjimu apa? Saya siap masuk Islam. Benar, benar. Selamat, selamat. Begitu, selamat. Begitu, selamat. Biasanya selamat pakai kelingking. Deal dah. Selamat. Baik. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, unjukin di kampung ini kuburan yang udah tua. Kata dia, dituntun. Ini kuburan udah 500 tahun. Baik. Kata Syekh Abdul Qadir, namanya siapa? Fulan. Fulan, hidup kamu. Gitu doang. Bahkan dalam bahasa Syekh Abdul Qadir, dalam kitab riwayatnya itu, Nabi Isa gimana ngidupinnya? Dengan izin Allah, Tuhan semesta alam, hidup. Kepanjangan, kata Syekh Abdul Qadir tuh, satu kitab manaqib tuh. Panjangan. Nih kalau saya mau pakai gitu-gitu, fulan hidup, hidup, kuburan pecah hidup, beranak bina sampai punya anak 5, lama dia hidup, sampai lebih dari 90 tahun hidup lagi, kawin, punya anak 5, mati. Gitu. Bisa hidup lagi. Gitu. Dari mana ini? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu ahli waris para nabi. Yang Nabi Isa punya bisa hidup orang mati, ini juga bisa. Emang begitu. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, daripada kakek guru Imam Bukhari. Sebab Imam Bukhari punya guru namanya Imam Humaidi.
Di dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari bilang haddatsana Al-Humaydi qala, yakni Abdullah ibn Zubair qala haddatsana Sufyan, yakni Ibn Uyainah. Hadis pertama di Bukhari. Kata Imam Sufyan bin Uyainah bilang, illam yakunil alimu billahi waliyan falaysa ala wajil ardi waliyun. Kalau ulama-ulama itu tuh yang soleh-soleh itu bukan wali, maka pastikan di muka bumi kagak ada wali. Sebab al-ulama warasatul anbiya. Kata Imam Haddad, ulaika warasatun nabi, mereka itu yang mendapatkan warisan dari Nabi. Jadi apa yang ada pada Nabi itu bisa ada pada ulama. Yang demen tajrid. Apa tajrid? Kerjaannya dakwah, ngajak orang kepada kebaikan, melarang orang daripada kemungkaran, ngajak orang untuk dekat dengan Allah dengan cara yang dia bisa. Ada yang dengan hartanya, ada yang dengan jabatannya, ada dengan segala macam. Itulah ahli waris. Maka yang Nabi punya, dia punya. Bisa diwaris, bisa. Apa yang diwaris? Al-ilmu ladunni. Ilmu ladunni yang ada pada Nabi bisa diwaris oleh ulama. Bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah mau dijadi gubernur oleh Rasulullah di Yaman. Yaman itu kota ilmu, banyak ahlul kitab, banyak Yahudi Nasrani yang luar biasa di Yaman saat itu. Kata Nabi, Ali kau jadi gubernur Yaman. Kata Sayyidina Ali, Nabi jangan saya lah, masih banyak yang lebih alim. Ini kita mau ngadepin orang intelek, bagaimana saya ini kalau ngadepin dia? Maka kemudian nama Rasulullah SAW diusap dadanya Sayyidina Ali, begini doang, Allahumma hdi aliyan wahdi bih. Dah, temuin. Itu Imam Ali tuh kalau udah ditanya jawaban panjang, macam-macam jawaban tuh, tinggian ilmu, tinggian harta, dengan jawaban berbeda-beda. Itu ini dia al ulama warasatul anbiya. Waris apa? Waris al ilmu rabbani yang disebut ilmu laduni, waris solah, waris karamah. Sayyidina Umar bin Khattab, saudara, Sayyidina Umar sama gubernur Mesir. Gubernur Mesir tuh namanya Amr bin As radhiyallahu ta'ala. Zaman dulu udah gubernur zaman Rasulullah. Sayyidina Umar dia lagi yang jadi gubernur di Mesir untuk memimpin muslim di Afrika. Amr bin As ngirim surat sama Sayyidina Umar bin Khattab. Tuan, ya Amirul Mukminin, ini masyarakat Mesir mengadu. Ngadu apa? Ini sungai Nil kering. Kecuali kalau pengen banjir, pengen ada airnya, kudu gadis cantik yang paling cantiknya dibuang dulu di sungai Nil. Namanya disebut sesajen. Sesajennya harus gadis cantik. Gitu, karena dewa sungai Nil nih laki, jadi pengennya gadis cantik. Itu begitu. Maka bagaimana ini? Saya udah larang, ini syirik, ini nggak boleh. Masa sesajen orang harus dibuang di sungai Nil baru banjir? Tapi nggak mau, kalau nggak begini nggak bakal ada airnya. Sayyidina Umar bikin surat 2. Yang satunya tuh isinya hadza min Abdillahi Umar bin al-Khattab ila nahri Mil fi Mesir. Ini surat datangnya dari seorang hamba Allah, bukan seorang kepala negara. Enggak, tawaduknya Umar. Seorang hamba Allah, sahabatnya Rasulullah Umar bin Khattab, kepada sungai Nil, bukan kepada warga Mesir,
kepada Sungai Nil. Diajak ngomong tuh sama si Umar pakai surat. Apa isi suratnya? Ya Nil, wahai Sungai Nil, bila Anda mengalir karena diri Anda sendiri yang membuat ngalir, silakan Anda tidak mengalir. Tapi bila mengalirnya Anda karena Allah, maka saya hamba Allah Umar bin Khattab minta sama Allah supaya Allah alirkan Sungai Nil ini. Maka surat itu dibuang oleh Sayyidina Umar ke Sungai Nil, diantarin dulu ke Mesir. Ada 2 surat. Suratmu udah saya jawab, nanti ada 1 surat, ini tolong dibuang di Sungai Nil. Dibaca oleh Amr bin As, dibuang di Sungai Nil. Dari zaman itu sampai ni hari Sungai Nil enggak pernah kering, dan kami yakin seyakin-yakinnya insya Allah ila yaumil qiyamah Sungai Nil tidak bakalan kering. Kenapa? Karomah dari seorang waliullah yang bernama Umar bin Khattab kirim surat. Ama suratnya Umar, bukan nama Umarnya, suratnya doang udah gemeter Sungai Nil. Dari mana ini? Al ulama warasatun nabiyyin, ulama itu ahli waris para nabi. Dari mana ini cantelannya? Dari Nabi. Waktu Nabi datang ke Madinah baru sehari, warga Madinah ngomong sama Nabi, namanya Saniyatul Wada. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Ya Rasulullah, di kampung kami ini ada sumur kering, airnya cuman seember Nabi, seember, airnya seember. Kalaulah kami ambil pagi, enggak ada air lagi kecuali besok pagi. Doa-doainlah Nabi, kami ini butuh air. Maka Nabi robek itu dia punya jubah, ditulis oleh Nabi untuk sumur yang di Saniyatul Wada dari hamba Allah Muhammad bin Abdullah. Bahasanya sama tadi itu. Bila kau sumur nyumbernya karena dirimu, silakan nggak nyumber. Tapi yang membuat nyumber adalah saya minta sama Allah supaya Allah nyumberin surat itu. Cari kertas. Kalau Umar pakai kertas, ini Nabi pakai kain, jubahnya dirobek. Maka sampai detik ini airnya banyak, disebutnya Ainu Adak, enggak jauh dari Masjid Kuba. Ainu Adak, air adem, enggak berhenti-berhenti dari zaman dulu Nabi sampai detik ini dan yakin ila yaumil qiyamah. Maka Umar bin Khattab bisa kayak begitu, namanya disebut warasatun nabiyyin. Kenapa? Karena dia tajrid linusha ibadillah wa da'watihim ilallah. Kemudian kata Imamul Haddad, wa a'immatul muttaqin. Kalau kita demen dakwah, demen ngajak orang berzikir, bersolawat, baca Quran, apa aja dah, ngaji, apa aja yang baik-baik, maka kita bakal dijadikan a'immatul muttaqin, menjadi imam. Begitu, ngajak aja yang baik-baik, yang baik-baik, yang bagus-bagus saja. Begitu, begitu. Biar kita hidup begitu. Wa khiratu rabbil alamin, pilihan Tuhan. Kalau kita pengen jadi orang mulia, maka kita harus menuntut ilmu, mau menyebarkan ilmu, mau mengajak orang kepada kebaikan. Itu bagus. Share ngaji, nggak apa-apa. Begitu, jangan takut kalau gua nge-share ngaji dikata gua tukang ngaji. Daripada nge-share yang buruk-buruk, ayo ke Tegal Rotan, nanti nggak bagus. Udah nggak apa-apa. Yang bagus-bagus kita nggak usah pikirin orang. Kita dakwah.
yang bagus. Tapi gue nge-share doang, ngaji kagak. Enggak apa-apa, dapat ganjaran dakwahnya, ngajaknya, enggak apa-apa, lumayan. Calo aja dapat, timer, begitu dibayaran timer, begitu, enggak apa-apa, yang penting dapat. Begitu. Ar-rasikhina fil ilm al-mutahaqqiquna bihaqa'iqil iman wal itqan wal ihsan al-waqifuna ala asrarillah fi mulkihi wa malakuti min tariqil kasfi wal ayan. Tuh begitu. Kalau kita demen dakwah, kata Imam Haddad, mau terjun di dunia dakwah, mengajak orang berbuat baik sebisa kita. Bisanya alif, ajarin alif-alifan. Bisanya ba, ajarin ba-baan. Aja tak-tak-taan, apa aja. Bisanya tahlil, bikin majlis tahlilan. Bisanya manakib, bikin majlis manakiban. Bisanya ratib, bikin majlis ratiban. Bisanya dalail, bikin majlis dalailan. Sebisa kita. Biar berdua, bertiga, berempat, jalan aja. Apalagi majlis zikir. Ingetin, rumus majlis zikir tuh kalau rame kudu sedih. Majlis zikir kalau rame kudu sedih, kalau dikit alhamdulillah. Sebab kalau rame itu maknanya lagi pada stres semuanya, puyeng itu. Nanti kalau dagangnya udah lancar mau berhenti lagi ikut zikirnya. Itu kalau dikit berarti yang puyeng tinggal 1, 2, 3, 4, 5 orang, berarti yang puyeng 5 orang lagi. Begitu. Kalau banyak sedih kita. Itu begitu. Itu kerjaannya begitu kalau kita zikir. Oleh karena itu, supaya kita tajrid, kita dakwah, tidak semua kita dituntut jadi kiai, jadi ustaz, tapi semua kita dituntut untuk menjadi juru dakwahnya Rasulullah, menjadi kepanjangan tangannya Nabi Muhammad. Sebisa kita dari pengetahuan kita. Bapak-bapak bisa bengkel, ada orang nanya, kasih ilmunya. Nanti kita mati dapat jariah awa ilmin yuntafa'u bih. Bukan ngaji doang, ngajarin biar orang pada bisa. Kita bisa masak, ada orang pengen belajar masak, ajarin. Enggak bakal berkurang ilmu kita, enggak bakalan. Dan enggak bakal berkurang rezeki kita, enggak bakalan. Jangan takut. Saudara bisa dagang bahan, ada orang pengen belajar, ajarin. Begitu. Nanti manfaatnya banyak. Jangan takut. Jangan takut. Jangan, masing-masing ada rezekinya. Allah Maha menakar. Rezeki kita enggak bakalan ketukar, enggak bakalan. Ajarin yang kita bisa. Bisa bengkel-bengkel, bisa jahit-jahit, bisa apa aja. Itu namanya ilmin yuntafa'u bih, dakwah sebisa kita. Jangan takut. Apa aja. Benar, jangan takut. Berkah nanti hidupnya, berkah, enak, begitu, enak, berkah, begitu. Dari mana derajat yang tinggi itu sampai gelarnya warasatun nabiyyin, sampai gelarnya a'immatul muttaqin, sampai gelarnya khiratul rabbil alamin, sampai gelarnya al-mutahaqqiqun, sampai gelarnya al-waqifun. Dari mana ini pangkat yang tinggi ini? Wa mafazu bihadhil manaqib wala wasalu ila hadhil maratib illa biqusni iqtifaihim wa kamal ittibaihim li imamil a'immah. Orang gak bakalan bisa tinggi, kata Imam Haddad, orang gak bakalan bisa tinggi derajatnya. Andai ada orang tinggi derajatnya, sebabnya satu, ngikut Nabi Muhammad. Idah itu aja. Ikuti Nabi Muhammad. Kalau saudara dagang, ikuti Nabi Muhammad dagang. Kalau saudara jadi pejabat, ikuti Nabi Muhammad jadi pejabat. Kalau saudara jadi kepala rumah tangga, ikuti Nabi Muhammad dalam rumah tangga. Saudara jadi guru, saudara jadi murid, saudara jadi apa aja, semuanya. Wa mafazu bihadhil manaqib wala wasalu ila hadhil maratib illa bi husni qatifaihim wa kamalit tibaihim li imamil a'immah. Orang enggak bakalan tinggi derajatnya kalau enggak ikut Nabi Muhammad.
Sebab apa saja yang terhubung dengan Nabi Muhammad menjadi tinggi adanya. Madinah, apa sih Madinah? Madinah itu kota yang kagak terkenal. Mohon maaf, kota penyakit, disebutnya Yasrib. Dulunya Madinah itu Yasrib. Dengan adanya Nabi Muhammad, daerah yang penyakit melulu berubah menjadi daerah yang aman dari wabah. Innal madinata la yadkhuluhal waba. Madinah tidak bakal kemasukan wabah penyakit. Begitu kata Nabi. Sumur-sumurnya beracun. Didatangi Nabi semuanya bagus. Kenapa? Ada hubungan dengan Nabi. Bilal enggak terkenal. Siapa Bilal bin Abi Rabah? Seorang budak belian yang dibeli oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Terkenal bi husni iqtifaihim. Siapa Umar bin Khattab? Siapa Salman Al-Farisi? Tidak ada yang terkenal. Semua terkenal karena Nabi Muhammad. Maka siapa kita pengen tinggi derajatnya, pelan-pelan kita ikut Nabi. Dan ini disuruh Nabi memproklamirkan oleh Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ente ikut aku. Apanya? Bukan ibadahnya, bukan ibadah, adat keseharian kita. Dari yang kecil-kecil ikut Nabi. Apanya aja yang kita bisa. Dari cara makan kita kah? Pakai tangan kanan begitu. Pakai sandal kita kah? Kaki kanan dulu, copot kiri. Masuk ke rumah kaki kanan, keluar rumah kiri. Yang dikit-dikit dulu. Enggak usah yang gede-gede, namanya adat. Maka di dalam Rotibul Haddad kan kita minta warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batina. Kurniakan kepada kami ya Allah totalitas ngikut Nabi Muhammad, aspek lahiriahnya maupun aspek batiniahnya. Sebab orang yang pengen tinggi derajatnya enggak ada cara. Ikut Nabi, menjadi tinggi derajatnya. Begitu. Karena Nabi inilah mahallu nadzorillah, tempat dipandang oleh Allah. Karena Nabi ini kekasih Allah luar biasa. Sebelum lahir Allah ciptakan bumi, termulianya bumi sejagat raya, namanya Mekah. Buat lahirnya Mekah itu bumi, termulianya bumi. Apanya aja Mekah, zahirnya maupun batinnya. Kenapa? Karena tempat lahirnya, termulianya makhluk Allah. Maka buminya pun termulianya bumi. Sampai detik ini tanah di Mekah tuh tanahnya semeter termurahnya 900 juta. Termurah semeter. Saudara punya 2 meter aja lumayan. Di Mekah itu 2 meter lumayan. Apalagi kalau punya 200 lumayan. Mekah itu mahal. 1 miliar semeternya. Yang dekat-dekat Masjidil Haram itu sampai detik ini mahal. Punya 2 meter aja lumayan. Ya punya Alphard lah. Begitu. Itu begitu. Itu tapi kenapa Nabi harus meninggal di Madinah? Jangan sampai orang mengira mulianya Nabi karena Mekahnya. Justru Mekah mulia karena Nabinya. Maka dipindah oleh Allah ke Madinah biar orang tahu ini mulianya karena Nabi. Madinah tidak terkenal, kota banyak penyakit, Yasrib enggak terkenal. Dengan adanya Nabi Muhammad terkenal, tempat dirinduin banyak orang. Kenapa? Karena Nabi. Jadi kalau kita pengen tinggi derajatnya, deketi Nabi. Ya cara kita ikuti aja Nabi sebisa kita. Sebagai kita orang belajar ya baca sholawat. Ini orang baca sholawat ini belajar pengen deket sama Nabi. Belajar untuk deket sama Nabi. Karena dekat sama Nabi ini kan dibutuhkan 70.000 cahaya tembok yang kita menghalangi dengan Nabi.
maka harus dirobek dikit-dikit, namanya thariqil kasfi wal ayan tadi itu. Jadi tingginya derajat orang kalau udah ngikut Rasulullah ndak bisa gitu, sebab la dalila ilallah illa rasul, nggak ada petunjuk kita menuju Allah kecuali Rasulullah, ndak bisa. Yang mana imamnya para imam ini diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, ini namanya bara'atul istihlal, saudara. Apa itu bara'atul istihlal? An yatakallamal mutakallimu fi awwali maksud fi awwali kitabihi bima yush'iru bimaksudihi. Yang namanya bara'atul istihlal, seorang pengarang kitab itu adalah menuliskan di awal-awalnya, di muqaddimahnya, tentang kandungan isi dari kitab yang dia bakal bedah. Ini ngomongin begini nih, kitab yang kita bedah ini adalah kitab cara-cara kita ngikut Nabi Muhammad dalam keseharian kita. Inilah kitabnya. Risalah Muawana ini ilmu bagaimana kita kudu ngikut Nabi dalam segala hal, aspek ibadah, aspek taat, aspek adat kebiasaan, sampai mandinya kita bagaimana mengikut mandinya Nabi, makan kita bagaimana makan Nabi, sampai saudara makan nggak habis, makan nih nggak habis ya karena udah begah. Niatin sisa ini mau ngasih makan makhluk Allah, kucing, ayam, jadi dapat ganjaran juga, bukan mau buang nikmat Allah. Niat ini berperan, niat ini berperan. Niatin aja apa aja yang baik-baik, niat aja apa aja yang baik-baik. Niat ini penting. Ngikut Nabi, orang tidak bisa mendapatkan ketinggian derajat kecuali harus ikut sama Nabi. Sedikit demi sedikit ikut sama Nabi, menuju ngikut Nabi nggak bisa kecuali harus cinta. Makanya Nabi nyuruh sama kita, alimu auladakum bisalas, ajarkan, didik anakmu 3 perkara. Yang poin pertama, hubbu nabiikum, tanamkan sama anak cinta Nabi. Dari cinta ini pengen ngikut Nabi. Makin kita jauh dengan Nabi, makin sulit kita ngikut Nabi. Orang kunci dunia, kunci akhirat ada sama Nabi. Siapa yang pengen sukses di dunia, ikuti Nabi. Siapa orang pengen sukses di kubur, ikut Nabi. Siapa orang yang pengen sukses di akhirat, ikut Nabi. Siapa orang pengen sukses di dunia, di kubur, di akhirat, ikut Nabi. Caranya ngaji Risalatul Muawana, pelan-pelan kita amalin dikit demi dikit apa yang bakal diuraikan oleh Imamul Haddad dalam Risalah Muawanah ini. Sebab ini kitab sebagai kitab membantu untuk pelan-pelan menuju mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah muqaddimah dari awal ngaji baru ketemu amma ba'du. Kita belum ketemu ba'du. Ini nanti pertemuan datang amma ba'du. Emang begitu lama ma ba'dunya. Lama ma ba'dunya. Ya, wali Allah kalau udah muji-muji Allah tuh demen panjang. Lihat Dalailul Khairat. Bacaan hari Senin. Kita mau kurang demen sama Nabi. Kalau udah Senin, waduh Senin berlebar-lebar begitu. Kalau udah Senin begitu. Kalau udah Selasa girang banget dikit gitu. 9 lembar gitu. Karena kalau udah di hari lahirnya Nabi, hari seneng. Kalau orang seneng pengennya sebentar apa lama? Lama, maka lama. Sebut-sebut Nabi. Karena berlama-lama ria. Inilah wali-wali Allah. Alhamdulillah aja lama banget. Kalau kita mau pengen buru-buru, hamdanillah salatan rasulullah wa ba'du, kita begitu. Ini kagak mau ya kita panjang. Besok kita ngaji amma ba'du fayaqulul abdul faqir
al-mu'tarif bil qusuri wat taqsir, ar-raji aqa rabbihil qadir, asy-syarif Abdullah bin Alawi al-Haddad al-Husaini. Segini dulu dah, udah malam. Wallahu a'lam bishawab.